aku sakit tadi jadi nggak sempet datang sih. Gigiku sakit tiba-tiba. Iya, jadi Jadi aku jelasin. boleh. Nah, metabolisme itu jaringan kompleks proses biokimia. Dia itu menopang kehidupan organisme. Pokoknya dia itu terdiri dari beberapa jalur. Ada anabolik, ada apa lagi namanya? Oh gitu, katabolik. Yes, katabolik, Amfibolik. ya. Oh. Nah, Oke. Anabolik. Nah, anabolik itu dia itu proses menghabiskan energi. Jadi dari yang kompleks, molekul yang kompleks menjadi yang sederhana. Kebalik kayaknya, dari yang sederhana jadi yang kompleks. Iya. Bener ya? Iya kan? Iya, betul. Ah, benar-benar. Kalau Jadi kamu nggak hadir, kamu tahu. soalnya aku sambil baca PPT sih sebenarnya. Iya, oke. Nah, terus selanjutnya itu ada katabolik. Nah, itu kebalikannya. Dia itu memecah molekul. Nah, itu baru dari kompleks jadi yang Sederhana. Berarti di situ nanti pakai energi. ya. Oke. Nah, terus yang terakhir itu amfibolik itu dia itu perantara. Dia itu melakukan sintesis dan degradasi. Oke. Gitu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya bahwa yang kita pelajari adalah tentang metabolisme. Di mana metabolisme ini ada berbagai macam. Contohnya ada metabolisme lipid, metabolisme karbohidrat, metabolisme protein dan juga metabolisme energi. Nah, ketika terjadi gangguan pada jalur metabolisme tersebut, maka ini akan menyebabkan berbagai macam gangguan dan juga penyakit. Nah, salah satu contohnya ini adalah terkait dengan yang sebelumnya sudah kita singgung tentang hormon tiroid, yang dimana ketika terjadinya gangguan tiroid ini, dia bisa mengakibatkan hipotiroidisme, ada juga hipertiroidisme, dan ini dia sangat berdampak bagi metabolisme, sehingga dengan dia tuh berdampaknya pada metabolisme itu dengan cara mengubah produksi hormon tiroid yang berperan penting dalam mengatur laju metabolisme basal dari berbagai proses metabolisme yang tadi sudah saya sebutkan. Pada hipotiroidisme atau yang merupakan kondisi di mana tubuh tidak dapat memproduksi hormon tiroid secara cukup, akan terjadi beberapa dampak pada tubuh itu sendiri, yakni yang pertama terjadinya penurunan laju metabolisme basal sehingga tubuh menjadi cepat untuk meningkatkan berat badan, kelelahan, dan juga intoleransi terhadap suhu rendah. Selain itu, tubuh juga akan mengalami perlambatan metabolisme karbohidrat, perubahan terhadap metabolisme lipid, yakni terjadinya peningkatan dalam produksi kolesterol LDL dan juga trigliserida, lalu terjadi juga perubahan terhadap sintesis protein, dan yang terakhir penurunan laju jantung. Sebaliknya terjadi pada pasien yang mengalami hipertiroidisme, yang merupakan kondisi di mana tubuh melakukan produksi hormon tiroid secara berlebihan. Hal ini tentunya berdampak pada tubuh itu sendiri, dikarenakan tubuh mengalami peningkatan laju metabolisme, sehingga tubuh mudah untuk menurunkan berat badan walaupun nafsu makan meningkat, lalu terjadi juga intoleransi terhadap panas, terjadi peningkatan metabolisme terhadap karbohidrat atau glukosa, lalu terjadi juga peningkatan pemecahan lipid, terjadi juga peningkatan katabolisme protein, dan juga yang terakhir terjadinya peningkatan laju jantung. Baik, saya akan menjelaskan mengenai apa sih hubungannya hormon tiroid ini dengan metabolisme. Seperti yang teman saya jelaskan, tiroid sendiri ini untuk mengatur metabolisme dalam tubuh, metabolisme gula, glukosa, protein, lipid, dan lain-lainnya. Dan teman saya juga sudah menjelaskan mengenai penyakitnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang hubungannya. Apa sih? Nah, saya akan menjelaskannya melalui hormon insulin. Nah, hormon insulin ini juga bekerja di dalam metabolisme glukosa itu sendiri. Hormon insulin dihasilkan oleh kelenjar pankreas untuk mengatur gula di dalam darah. Nah, hubungannya dengan tiroid sendiri adalah ketika terjadi hypertiroidism, di mana hormon tiroid terlalu banyak di dalam tubuh yang menyebabkan metabolisme glukosa terjadi lebih cepat, sehingga sel-sel di dalam tubuh ini tidak terlalu sensitif dengan hormon insulin yang menyebabkan hormon insulin tersingkir lebih cepat. Mudahnya, seperti ketika hormon tiroid terlalu banyak di dalam tubuh, hormon tiroid ini mengolah glukosa lebih cepat sehingga jatah glukosa yang untuk diolah untuk hormon insulin itu tidak ada.
yang membuat kandungan gula dalam darah itu meningkat, menyebabkan hyperglikemia, di mana bisa menyebabkan penyakit diabetes 2. Sebaliknya, untuk hypothyroidism itu sendiri adalah ketika hormon tiroid dalam tubuh ini sangat rendah. Nah, hal ini menyebabkan penumpukan hormon insulin di dalam darah. Karena hormon tiroid ini sangat rendah, metabolisme dalam tubuh berjalan lambat, insulin yang dalam tubuh ini bekerja lebih keras, sehingga kandungan gula di dalam darah ini bisa menurun, yang menyebabkan hypoglikemia, di mana kandungan gula di dalam darah itu rendah. Hal ini bisa menyebabkan pusing-pusing, gampang lelah, dan yang paling parah adalah bisa menyebabkan pingsan seketika atau tiba-tiba. Nah, tadi itu adalah penjelasan hubungan antara hormon tiroid dengan metabolisme yang diwakili oleh hormon insulin, yaitu metabolisme glukosa. Terima kasih. Sekian informasi dari kami Semoga bermanfaat. dan dadah!